Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aceng Ayu Hapsari dari kelas Psikologi 4C dengan NIM akhir 097. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perubahan kesehatan pada dewasa lanjut. Nah, kira-kira apa sih perubahan kesehatan pada dewasa lanjut? Yuk simak sampai akhir. Nah, di sini perubahan kesehatan pada dewasa lanjut atau disebut dengan lansia terjadi akibat proses penuaan alami yang memengaruhi berbagai sistem tubuh. Nah, seiring bertambahnya usia, terjadi berbagai perubahan kesehatan pada orang dewasa baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Perubahan yang pertama ada perubahan fisik, yang dimana kulit mulai mengendur dan keriput, rambut mulai beruban, gigi mulai tanggal, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, dan mudah lelah. Perubahan yang kedua adalah perubahan pada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jantung dan pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah itu berkurang dan jantung bekerja lebih keras, yang dimana pembuluh darah menjadi kurang elastis seiring bertambahnya usia yang dapat mempengaruhi aliran darah, serta jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Perubahan yang ketiga ada perubahan pada sistem pernapasan dan sistem pencernaan, yang dimana perubahan pada sistem pernapasan itu paru-paru mengalami penurunan pada kapasitasnya dan risiko penyakit pada paru itu meningkat. Nah, contohnya pada lansia itu mudah merasa lelah saat bekerja lebih keras. Nah, yang selanjutnya ada perubahan pada sistem pencernaan, yang dimana produksi enzim itu menurun dan penyerapan nutrisi pada lansia pun menurun. Nah, perubahan yang keempat ada perubahan sistem syaraf dan kognitif, yang dimana daya ingat para lansia itu mengalami penurunan, risiko demensia atau Alzheimer, serta gangguan tidur yang meningkat. Perubahan yang ketiga adalah perubahan pada sistem indera. Yang pertama ada penglihatan para lansia itu mulai menurun, yang dimana kesulitan melihat objek dekat atau jauh menjadi lebih umum. Yang kedua, penurunan pada pendengaran, kemampuan mendengar suara tinggi atau percakapan dalam keramaian pun berkurang. Yang ketiga adalah penurunan pada penciuman dan perasa. Sensitivitas terhadap bau dan rasa makanan dapat berkurang. Perubahan yang keenam adalah perubahan pada sistem imun, yang dimana meningkatkan risiko infeksi pada lansia itu lebih rentan terhadap infeksi seperti pneumonia dan flu. Yang kedua adalah proses penyembuhan luka pun lambat. Luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Yang terakhir ada perubahan pada psikologis dan sosial, yang dimana para lansia itu lebih mengalami rentan stres, depresi, dan kecemasan. Lansia mungkin lebih mudah mengalami gangguan mood dan risiko kesepian pun meningkat, di mana perubahan sosial dapat menyebabkan perasaan terisolasi. Sekian dari saya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.